apakah PPU ini ya, yang kita sebut sebagai PPU ya, pure plant oil, apakah dia itu sama dengan biodiesel gitu kan? Nah, sebenarnya PPU ini adalah hasil ekstraksi minyak. Jadi kalau biodiesel itu kan kita juga mengekstraksi minyak ya. Setelah itu kita perlakukan adanya reaksi tambahan reaksi kimia dengan penambahan esterifikasi atau transesterifikasi gitu kan ya, sehingga dia menjadi FAME gitu kan, fatty acid apa namanya kemudian dia menjadi FAME dan dia disebut sebagai biodiesel. Nah, sedangkan kalau PPU ini adalah hanya sampai ekstraksi minyak, tetapi dia mengalami proses degamming sama netralisasi saja, gitu ya. Jadi dia tidak sampai perlakuan perubahan adanya tambahan reaksi kimia. Bedanya itu dengan biodiesel. Kalau biodiesel sudah ada penambahan suatu reaksi kimia, sedangkan kalau pada pure plant oil ini dia tanpa adanya penambahan reaksi kimia. Jadi benar-benar ini ya minyak murni gitu. Jadi bentuknya, senyawanya itu masih, strukturnya adalah masih minyak, tidak berubah. Kalau biodiesel kan awalnya minyak, kemudian diperlakukan secara transesterifikasi dia menjadi FAME tadi kan ya, fatty acid methyl ester gitu kan. Sudah ada esternya di situ, sudah ada berubah gitu ya bentuk dari strukturnya, si minyak tadi berubah menjadi FAME. Sedangkan kalau pure plant oil ini dia masih bentuknya adalah minyak. Jadi tidak ada perubahan dari struktur dari si minyak tadi. Gitu ya. Dia hanya dimurnikan saja. Kita hanya mengambil minyaknya kemudian dimurnikan. Oke. Coba saya share screen. Sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, apa sih PPU itu? Jadi PPU itu adalah minyak yang diperoleh secara langsung, baik itu dari pemurahan atau dari pengempaan biji sumber minyak, kemudian minyak yang telah dimurnikan maupun masih yang minyak kasar tanpa melibatkan modifikasi secara kimia. Biasanya dia juga disebut sebagai unmodified oil atau SFO ya. Nah, seperti halnya bentuk energi alternatif lainnya, PPU ini juga bertujuan untuk salah satu solusi terhadap kelangkaan BBM dan isu lingkungan yang ditimbulkan akibat penggunaan BBM yang dengan menggunakan bahan bakar dari fosil gitu kan ya. Jadi tujuannya juga masih itu. Jadi nanti ini digunakannya di mana PPU ini? Sama, dia bisa digunakan dengan solar. Tapi kalau biodiesel itu kan dia bisa sampai B100 gitu ya. B100 ya. Jadi kan benar-benar murni biodiesel. Sedangkan kalau PPU ini viskositasnya lebih tinggi karena kan dia tidak ada modifikasi secara kimia. Jadi kekentalannya dia lebih tinggi sehingga untuk penggunaannya dia masih harus dicampurkan dengan solar. Ini ya, dalam aplikasinya PPU ini tidak dapat digunakan secara langsung pada mesin diesel karena membutuhkan modifikasi atau tambahan peralatan di mesinnya karena viskositasnya yang tinggi, sehingga akan menyulitkan pompa mengalirkan bahan bakar ke ruang bakar. Akibatnya akan sulit terjadi atomisasi bahan bakar dengan baik. Nah, buruknya atomisasi ini akan berkorelasi langsung dengan kualitas pembakaran, daya mesin, dan emisi gas buang. Maka dari itu, biasanya kalau penggunaan PPU ini, maka mesinnya harus dilengkapi dengan konverter atau ada alat penambah panas. Biasanya ada preheaternya terlebih dahulu untuk menurunkan viskositas dari si PPU ini. Nah, terus bagaimana sih PPU itu dihasilkan? Jadi sama seperti kita
Kalau PPU dihasilkan ini sama seperti prosesnya kita menghasilkan minyak untuk biodiesel. Jadi sangat mudah. Jadi proses ekstraksi PPU dapat dilakukan dengan dua cara, secara mekanis ya, ekstraksi secara mekanis dan dengan bahan pelarut. Kalau yang secara mekanis sudah banyak digunakan, terutama untuk memperoleh minyak yang bijinya itu kandungan minyaknya sangat tinggi gitu ya. Biasanya sekitar lebih dari 20% gitu ya. Nah, selain mudah untuk diaplikasikan, proses ekstraksi ini lebih murah dan lebih cepat jika dibandingkan dengan yang menggunakan bahan pelarut. Nah, proses ekstraksi mekanis ini dipandang lebih ekonomis, terutama untuk bahan yang mengandung kadar minyak lebih besar dari 20%. Ada dua cara ekstraksi mekanis yang umum dilakukan ya, sepertinya sudah pernah ya. Itu ada yang hidrolik pressing, pengepresan hidrolik ya, sama yang pengepresan berulir. Jadi sama. Intinya cara mengekstraknya sama. Cara untuk mendapatkan minyak dari biji-bijian itu sama. Jadi kalau untuk pengepresan hidrolik itu metode ini merupakan proses ekstraksi dengan memanfaatkan tekanan. Banyaknya minyak yang terekstraksi tergantung dari besarnya tekanannya, lama pengepresannya, dan kandungan minyak yang ada di dalam bahan yang asalnya. Nah, tekanan yang umum digunakan yaitu sekitar 136 atmosfer. Pengepresan ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung minyak lebih dari 20%, dan biji yang mengandung minyak awalnya biasanya dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipres. Jadi ada pretreatment terlebih dahulu ya, itu ada pemanasan terlebih dahulu. Fungsinya pemasakan ini adalah untuk mengumpulkan protein, mematikan enzim, terutama lipase, dan untuk membuka sel-sel pembungkus minyak di dalam biji. Kemudian bijinya dipres dan dapat menghasilkan minyak. Dan setelah pengepresan akan dilanjutkan dengan filtrasi atau penyaringan untuk menghilangkan kotoran yang masih terkandung di dalam minyak. Jadi intinya cuma dipres bijinya, setelah didapatkan minyak disaring untuk menghilangkan pengotor-pengotoran yang masih ada dengan minyak. Kalau pengepresan berulir, dia masih memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan yang hidrolik. Ini biji keringnya yang akan diekstraksi dapat langsung dimasukkan ke dalam screw press tanpa perlakuan pendahuluan. Jadi tanpa ada pemanasan. Tadi kan pemanasan ya, kalau ini nggak perlu. Jadi langsung, sehingga dia dapat lebih menghemat waktu. Dan kemudian kapasitas produksinya sehingga menjadi lebih besar, karena prosesnya juga berjalan secara kontinu dan dapat menghasilkan rendemen yang lebih besar. Nah, kemudian minyak yang dihasilkan dari kedua metode tadi, hidrolik maupun yang berulir ini, akan diproses lebih lanjut untuk menghilangkan kadar fosfornya dan asam lemak bebasnya yang ada di dalam minyak. Jadi kita menghilangkan gamnya gitu ya. Umumnya melalui proses degamming dan kemudian dengan cara menambahkan asam. Biasanya yang digunakan adalah asam fosfat. Konsentrasinya sekitar 0,01 sampai dengan 0,2%. Sedangkan asam-asam lemak bebas melalui netralisasi. Sepertinya ini juga pernah dibahas ketika kalian presentasi itu ya, itu juga ada yang bahas ya untuk pemurnian minyak itu kan ya, ada melalui proses degamming, kemudian netralisasi, kemudian baru bleaching biasanya. Tetapi kalau untuk sampai PPO adalah sampai proses netralisasi. Itu ya, biasanya dengan menambahkan larutan alkali. Nah, kemudian minyak yang telah mengalami degamming dan netralisasi ini disebut dengan PPO. Yang kedua tadi awalnya ekstraksi dengan mekanis, kalau yang ini dengan pelarut, contohnya seperti soklet yang kemarin sudah pernah kita bahas ya. Nah,
Metode ini mampu menghasilkan minyak dengan rendemen yang tinggi. Jadi rendemennya memang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya pengepresan itu kan dia masih menghasilkan, kalau dipres itu kayak menghasilkan cake-nya ya. Nah, cake-nya itu sebenarnya masih mengandung minyak gitu. Dan minyaknya tuh mungkin masih di atas 10% gitu ya. Jadi masih ada minyak yang tersisa di cake-nya. Dengan kalau pakai ekstraksi pelarut, dia lebih banyak menghasilkan minyak yang dihasilkan lebih banyak, jadi rendemennya lebih tinggi. Namun dia tidak banyak digunakan karena memerlukan biaya-biaya investasi yang besar. Dan bahan yang akan diekstrak minyaknya akan diberi perlakuan pendahuluan dengan mengecilkan ukuran bahan. Umumnya proses ekstraksi ini berlangsung selama 6 jam dan biasanya minyak yang dihasilkan tidak memerlukan proses pemurnian lebih lanjut, tapi biayanya tinggi. Nah, jadi ini perbandingan metode ekstraksi mekanis dan ekstraksi pelarut. Ini contohnya pada minyak jarak ya. Jadi kalau ekstraksi mekanis, maka press cake-nya itu masih menghasilkan minyak sebenarnya, ya 12-17%. Sedangkan kalau yang ekstraksi pelarut, dia dapat mengekstrak minyak sudah hampir 98%. Kalau ekstraksi mekanis, biaya investasinya rendah, dan kalau pelarut lebih tinggi. Kemudian konsumsi energinya juga kalau mekanis lebih rendah, sedangkan kalau yang menggunakan pelarut, dia konsumsinya lebih tinggi. Sedangkan kalau mekanis, dia waktu prosesnya 6 kali lebih rendah pada metode hydraulic press, diawali dengan perlakuan pemanasan lebih pendahuluan. Sedangkan kalau yang pelarut, dia tidak diawali dengan perlakuan pemanasan. Ini beberapa perbedaan antara ekstraksi mekanis dan ekstraksi pelarut. Sehingga yang biasanya lebih disukai itu adalah yang mekanis. Kecuali mungkin yang kayak untuk minyak atsiri ya. Ini berbeda kalau yang kayak untuk minyak minyak atsiri itu kan biasanya kandungan minyaknya nggak begitu besar. Jadi biasanya lebih menggunakan yang pelarut begitu. Nah, PPO ini dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung minyak. Sumber bahan bakunya ya, baik yang berasal dari hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan melalui proses pemerahan, dan sumber-sumber bahan bakunya sama dengan sumber bahan baku pada biodiesel. Jadi sama. Jadi ada minyak jarak, ada kelapa sawit, ada kelapa gitu ya, biodiesel kan seperti itu, dan macam-macam banyak sekali yang bahan baku dari biodiesel. Nah, ini alat pengolahan dari PPO. Untuk alat pengolahannya juga sudah pernah kita bahas ya, dia sama seperti ekstraksi minyak pada biodiesel karena memang dia itu tidak mengalami, hanya perbedaannya hanyalah mengalami modifikasi kimia tadi. Kalau pada biodiesel dia mengalami modifikasi dengan penambahan reaksi kimia yaitu transesterifikasi, sedangkan kalau pada PPO dia tidak mengalami itu. Dia hanya mengalami proses penghilangan gam dan proses penghilangan asam lemak bebas. Jadi kalau yang screw press tadi banyak digunakan untuk ekstraksi minyak dari biji-bijian seperti kelapa dan jarak bakar, dilengkapi dengan alat filtrasi untuk menghilangkan kotoran yang ikut. Kalau hydraulic press bekerja dengan bantuan zat cair, biasanya oli. Sistem ini memanfaatkan zat cair, yaitu bila cairan dikenakan tekanan itu akan merambat ke segala arah tanpa bertambah atau berkurang kekuatannya. Dan kalau ekstraksi pelarut, dia memanfaatkan pelarut tertentu untuk melakukan kandungan minyak yang ada di dalam bahan. Nah, ini perbedaan PPO dan biodiesel. Berdasarkan sumber bahan bakunya, dia sama. Dia dihasilkan melalui proses pemerahan bahan baku yang mengandung minyak. Tetapi PPO dan biodiesel merupakan jenis sumber energi dengan karakteristik yang berbeda. PPO dihasilkan melalui proses pemerahan bahan baku tanpa ada perubahan secara kimiawi dan hanya dilakukan proses pemurnian.
Sedangkan biodiesel dihasilkan dari pemerahan bahan baku yang mengandung minyak, kemudian dia dikenai proses secara kimia, sehingga terjadi perubahan pada struktur kimianya. Dan selanjutnya baru dimurnikan untuk menghasilkan biodiesel yang murni. Ya, untuk alur prosesnya yang menyebabkan adanya perbedaan karakteristik dan biodiesel adalah nilai viskositas kinematiknya, bilangan setananya, kadar fosfor PPO itu sekitar 30-40, sedangkan kalau yang kalau yang viskositasnya kinematiknya 30-40, bilangan setananya kurang dari 45, kadar fosfornya kurang dari 10 sampai dengan 45. Sedangkan untuk biodiesel itu 2 sampai 3 sampai 6 mm persegi per sekon. Kemudian untuk bilangan setananya lebih dari 51, jadi bedanya itu ya. Dan kemudian untuk kadar fosfornya untuk PPO kurang dari 10 ppm. Jadi viskositasnya untuk PPO itu lebih tinggi, ya masih 30-40, sedangkan kalau biodiesel itu 2,3 sampai 6 sudahan. Sedangkan kalau bilangan setananya pada PPO itu kurang dari 45, sedangkan kalau yang biodiesel lebih dari 51. Untuk kadar fosfornya juga masih lebih tinggi di PPO. Nanti 10 sampai 45, sedangkan kalau yang biodiesel sudah kurang dari 10 ppm. Adanya konversi secara kimia dalam proses pembuatan biodiesel menyebabkan nilai viskositas biodiesel itu lebih rendah dibandingkan dengan PPO. Dengan kata lain, biodiesel itu lebih encer dibandingkan dengan PPO. Oleh karena itu, umumnya PPO itu lebih diutamakan sebagai pensubstitusi, jadi hanya substitusi saja. Pensubstitusi diesel untuk mesin-mesin yang statis, sedangkan penggunaan PPO di kendaraan bermotor masih memerlukan modifikasi mesin. Misalnya untuk mengurangi kekentalannya, itu dilakukan dengan pemanasan awal terhadap mesin untuk menyempurnakan pembakaran dan penghilangan karbon mesin. O15 merupakan campuran 15% PPO dengan 85% minyak diesel dan masih dapat digunakan tanpa peralatan khusus untuk bahan bakar peralatan industri. Pemakaian yang lebih besar maka harus menambah konverter. Ini struktur kimianya PPO dan biodiesel. Kalau yang PPO ini masih struktur minyak ya, masih strukturnya minyak, trigliserida ya, masih minyak. Sedangkan kalau yang biodiesel ini sudah asam lemak metil ester ya, ada asam lemaknya, ada metilnya, ada esternya gitu ya. Sudah mengalami perubahan struktur dari yang awalnya minyak sudah berubah untuk biodiesel. Sedangkan kalau yang PPO masih strukturnya masih sama. Jadi ini proses produksi PPO dan biodiesel, bedaannya ya. Contohnya ini adalah ketika ini bahan minyaknya atau lemaknya yang akan diekstraksi, kemudian diekstraksi, dia menghasilkan CVO. Nah, kemudian di sini kalau yang ke kiri ya dia akan dilakukan pretreatment, kemudian ada perubahan secara kimiawi yaitu esterifikasi, transesterifikasi atau transesterifikasi, maka kemudian ada pemurnian, purifikasi, maka akan menghasilkan biodiesel. Sedangkan pada ke kanan ya, dia akan mengalami degamming, ya hanya untuk menghilangkan komponen dari kimianya saja, yaitu gamnya dan deasidifikasi ya, untuk menghilangkan asam lemak bebasnya, sehingga yang dihasilkan adalah PPO. Ini alur pengolahan PPO 5 kali dimasukkan ya biji-bijiannya, kemudian dimasukkan ke alat presnya ya pada unit ekstraksinya. Kemudian di sini terpisah, ada yang sudah menjadi bungkil tadi ya, tapi bungkilnya di sini kebanyakan masih mengandung minyak gitu ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Kemudian ini yang sudah terekstraksi menjadi minyak, kemudian difiltrasi, disaring. Kemudian ada unit penyimpanan minyak kasar. Kemudian ada penghilangan gamnya, masuk ke penghilangan gam.
kemudian masuk ke unit netralisasi, menghilangkan asam lemak bebas ya, kemudian dia menjadi PPO. Nah, aplikasi PPO ini sebagai bahan bakar pada kompor tekan. Kemudian PLN juga menggunakan PPO dari kelapa sawit untuk menyalakan 114 pembangkit listrik skala kecil dan menengah. Yaitu PLTD-nya ya, seperti proyek percontohan di Lampung, itu hanya 11 MW. Kemudian untuk genset, tapi masih harus memerlukan blending dengan solar fosil, CPO 50% dan solar fosilnya 50%. Jadi masih dapat langsung digunakan tanpa pemanasan awal. Ini adalah beberapa aplikasi dari PPO. Nah, kelemahannya PPO itu adalah viskositasnya itu 10-20 kali lebih tinggi dari bahan bakar diesel. Jadi masih tinggi viskositasnya, volatilitasnya rendah, berat molekulnya yang lebih tinggi, kemudian titik nyalanya tinggi di atas 200 derajat Celcius. Jadi dia cenderung membentuk polimerisasi termal sehingga terbentuk deposit pada nozzle injektor dan melekat pada cincin piston. Ini kelemahan dari PPO. Nah, viskositasnya yang lebih diutamakan karena viskositasnya yang lebih tinggi ya. Tugasnya ini nanti. Jadi nanti ini tugasnya nanti silakan mencari bagaimana proses pemurnian dalam produksi PPO. Jadi kan kita hanya sampai degamming sama netralisasi. Setelah itu kan ada pemurnian untuk PPO. Bisa secara kimia atau secara fisika. Nanti silakan kalian cari bagaimana proses pemurnian dalam produksi PPO. Saya stop share sebentar. Oke, mungkin dari sini sudah bisa memahami perbedaan dari PPO dan biodiesel? Bisa ya? Kalau PPO tadi apa? Ada yang ini, Devi? Ya Bu, jadi tadi saya dengarnya itu PPO itu minyak yang diperoleh secara langsung dari beberapa sumber, ada nabati, kemudian dari hewani dan lain sebagainya itu, tapi tanpa melibatkan modifikasi secara kimiawi, seperti itu Bu. Ya, betul ya. Bedanya sama biodiesel, kalau PPO itu tanpa adanya modifikasi secara kimia, jadi tanpa dikenai reaksi kimia gitu ya. Sedangkan kalau biodiesel ada proses yaitu transesterifikasi, sehingga dia akan merubah strukturnya dari awalnya strukturnya minyak menjadi fami. Itu kan sudah menghilangkan gliserolnya juga ya, sudah hilang ya. Sedangkan kalau pada minyak murni dia masih strukturnya masih sama, jadi tidak ada perubahan pada struktur kimianya. Dia untuk PPO dan biodiesel, tapi untuk penggunaannya hampir sama dan bahan bakunya juga sama, gitu ya. Bahan baku yang digunakan juga sama, dan kemudian proses ekstraksinya pun juga sama, gitu ya. Cara mendapatkan minyaknya juga sama, dan perbedaannya hanya tadi dengan perlakuan kimia, dan yang satunya tidak ada perlakuan kimia. Jadi minyak murni, benar-benar minyak murni. Gitu ya. Ada yang mau mungkin didiskusikan? Jadi materinya kita ini adalah tentang PPO, minggu depan insya Allah tentang bio-oil, ya, tentang bio-oil. Setelah itu kita presentasi, ya, minggu. Tapi yang dulu tuh presentasi kita jadinya sampai 2 minggu ya kayaknya ya. Nggak cukup ya waktu yang 1 minggu ya, yang apa sebelum UTS itu ya. Iya Bu. Kemarin tuh dibagi berapa kelompok ya kemarin itu ya?
5 kelompok ya? 5 apa 6? 6 mungkin ya. Kan 22 kan ya? Ini 22 kan ya? Iya. 22 siswa ya? 22. Tuh, ini saya berarti ada yang nggak masuk satu. Ini siapa? Saya kok ngecek tadi. Ada yang nggak masuk kah temennya? Cek. Ada yang nggak masuk? Ada yang belum masuk? Waduh, 3. Ada baru masuk lagi. Mungkin hilang timbul sinyalnya ya. Keluar masuk mungkin ya. Oke. Jadi minggu depan insya Allah kita masuk BioOil. Setelah BioOil mungkin presentasi. Jadi presentasi. Jadi harapannya 1 hari itu selesai sih presentasinya. Tapi kalau tidak memungkinkan berarti ya minggu depannya lagi nggak apa-apa. Oke, mungkin itu ya. Saya itu nanti kita akan masuk biobriket. Nah, nanti setelah itu nanti coba dari teman-teman membuat biobriket di video. Seperti yang kemarin bioetanol gitu kan ya. Ini coba kita nanti bikin biobriket. Ya. Coba nanti kita coba cari formulanya dulu gitu ya, jurnal-jurnalnya gitu ya, mungkin kalau ada jurnal-jurnal pembuatan biobriket ya silakan. Kemudian nanti kita akan coba-coba buat biobriket seperti apa, apakah jadi, apakah tidak secara di rumah ya, karena kan kalau biobriket itu kan nggak begitu sulit ya. Kalau di literatur kan bisa hanya dari sekam padi, ya ini bahan-bahan yang bisa digunakan untuk biobriket nanti hanya dikecilkan ukurannya ya, kemudian ditambahkan perekat gitu kan ya, itu nanti bisa dikeringkan dulu ya, sebenarnya harus dikeringkan dulu, saya itu baru ditambahkan dengan perekat gitu ya, terus dipres gitu ya. Coba cari dulu gitu ya. Mungkin itu kalau misalnya ini nggak ada yang bertanya, jangan lupa Permisi, Bu. Oh iya, silakan. Untuk terkait tugasnya itu diketik atau ditulis ya, Bu? Diketik aja ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, untuk tugasnya diketik aja, silakan. Terus jangan lupa presensi online ya. Jadi beberapa kali tuh saya lihat ada yang lupa presensi, tapi dia mengumpulkan tugas. Jadi tetap saya anggap akhirnya masuk. Karena hari itu dia mengumpulkan tugas gitu ya. Jadi jangan lupa untuk presensi online. Jadi silakan tugasnya dikerjakan. Jadi saya rasa nggak sulit ya. Kayaknya ini jam 12 selesai deh kayaknya tugasnya. Selesai apa enggak kira-kira? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu seperti biasanya aja ya, saya kasih waktu 3 hari, berarti hari Jumat ya, dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Terus kita ketemu lagi minggu depan gitu ya, insya Allah dengan materi BOI. Gitu. Tugasnya diketik, terus nanti saya buatkan ruangan untuk mengumpulkan di LMS. Tugasnya tadi saya share ya, nanti saya share ini materinya di LMS sebentar lagi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Info.